Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana trik mengatasi santri yang masih sering bermanuver dengan orang tuanya. Sebelum menjawab ini, nampaknya kita perlu membangun pemahaman yang sama tentang kata bermanuver. Ada bentuk-bentuk kerjasama antara wali santri dengan santri dalam konteks yang negatif, dan ini bisa ditafsirkan bermanuver bersama. Contoh umpamanya wali santri itu meminta yang namanya izin surat keterangan sakit untuk anaknya yang sebenarnya tidak sakit, hanya untuk menambah hari liburnya, di mana hari libur ditentukan 15 hari dan santri ini kerjasama sama orang tuanya dalam konteks yang negatif atau istilahnya bermanuver supaya menjadi 18 hari. Apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang musyrif menghadapi masalah ini? Ya tentu yang pertama, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali basisnya adalah data. Datanya adalah bahwa ada surat keterangan dokter, ya kita harus mencoba untuk percaya. Dan tentu kita tidak bisa apa-apa lagi. Tapi yang terpenting di sini adalah bahwa manuver itu seringkali bisa dilakukan wali santri itu 1 kali 2 kali, tetapi tidak 3 kali dan 4 kali. Dan untuk menunjukkan bahwa dia sudah 2 kali 3 kali, itu basisnya adalah data. Artinya adalah bahwa ketika pada semester yang lalu dia mengulur waktu, ya tentu pada semester ini akan berat lagi dia mengulur waktu. Dan ketika kita ingin mengetahui bahwa apakah semester yang lalu dia mengulur waktunya dan semester ini tidak mengulur waktu, basisnya adalah kita harus punya data bahwa beberapa anak yang dia itu menambah waktunya liburan karena sakit, karena apa. Data ini sangat membantu. Sehingga ketika semester ini orang tuanya melakukan trik yang sama, ya kita telepon, mohon maaf Bapak, semester yang lalu Ananda ini juga keterangan sakit. Apakah sekarang itu betul-betul sakit betulan dan lain sebagainya. Pertanyaan seperti ini akan sangat membuat orang tua, iya Ustadz sakit betulan. Terima kasih Pak, semoga lekas sembuh. Lah pertanyaan ini membuat untuk semester depannya dia mikir 1000 kali untuk mengulangi proses ini, begitu. Yang selanjutnya adalah kita harus membangun pencegahan daripada pengobatan. Artinya kita memberikan pandangan, bimbingan kepada wali santri untuk menjadi wali santri yang bijak, bahwa setiap apapun usaha untuk mengakali atau mencari dispensasi untuk anaknya, itu dampaknya juga kepada anaknya lagi. Sehingga saran saya adalah mohon dipertimbangkan untuk urusan manuver ini. Jadinya ada 2 ustazah. Triknya yang pertama, bangun data dan tanya lagi kalau dia melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua tentu pembinaan kepada wali santri terus menerus. Salah satu pembinaannya adalah bahwa setiap dispensasi dengan alasan yang tidak pada tempatnya kita berikan pada anak, itu dampaknya juga menjurus kepada kejelekan anak. Terima kasih atas pertanyaan ini.
Ya, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara membentuk komunikasi pada kasus perkelahian yang mengharuskan kedua orang tuanya hadir dalam pesantren dengan perasaan yang tidak marah. Pertama, tentu yang harus dilakukan adalah yaitu eh, dua anak itu sendiri harus diselesaikan perkelahiannya. Artinya sebelum menghadirkan orang tua, pastikan dua anak sudah berdamai, dua anak melihat perkelahiannya itu sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, sehingga dia sudah menyadari kesalahannya atas perilaku berkelahi itu dan kemudian saling memaafkan. Tentu proses ini harus dilakukan supaya kehadiran orang tua hadir di sini di pesantren bukan dalam konteks mendamaikan dua anak, tidak, tetapi dalam konteks memberitahu bahwa dua anaknya ini baru-baru ini telah berkelahi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga menyampaikan kondisi yang terkini dari dua anak yang berkelahi itu bagaimana, artinya sudah damai, dan apa yang sudah kita lakukan untuk yang namanya sebagai konsekuensi logis atau sanksi dari pertikaian kedua atau perkelahian keduanya itu. Sehingga dari informasi ini kedua orang tua tidak pada tempatnya untuk campur tangan atau untuk ikut campur di dalam penyelesaian atau perdamaian pertikaian itu. Tidak, orang tua hanya mendapatkan informasi pertikaian itu, orang tua hanya mendapatkan informasi apa yang sudah dilakukan dan apa konsekuensi yang diterima oleh anaknya, dan anaknya menerima konsekuensi itu. Kemudian orang tua bisa membantu untuk menasehati masing-masing anak, dan kemudian dari nasihat masing-masing itu maka memperkuat bagi anak untuk lebih berdamai. Lah, kedepannya dengan orang tua mengetahui informasi itu, maka kalau terjadi perkelahian lagi pada anaknya, baik dengan teman yang tadi sudah berkelahi atau dengan teman yang lain, maka sebenarnya orang tua juga lebih mengetahui tindakan yang lebih tegas dibandingkan konsekuensi dari pertikaian atau perkelahian sebelumnya. Dan luar biasanya dua-duanya antara orang tua anak pertama dan orang tua anak kedua yang sudah yang telah berkelahi jangan pernah dipertemukan kecuali betul-betul masalah sudah clear. Ya. Masalah sudah clear sehingga mereka ketemu itu saling memahami, saling meminta maaf atas sikap anaknya, dan justru habis perkelahian ini justru yang muncul adalah ukhuwah di antara dua orang tua itu. Ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana menghadapi wali santri yang ngeyel tidak mematuhi peraturan pondok? Contoh tentang peraturan perizinan pulang sementara. Memang cukup menantang menghadapi wali santri seperti ini. Wali santri seperti ini biasanya tidak cukup kuat terkait dengan pengetahuannya dia pentingnya aturan-aturan di pondok untuk ditegak. Berarti pertama yang harus kita lakukan sejak awal tahun, selalu kita melakukan pembimbingan wali santri tentang aturan-aturan pesantren, tentang bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersikap dan lain sebagainya.
ini akan mengurangi sangat tinggi, sangat signifikan terkait banyaknya wali santri yang ngeyel seperti tadi. Lah sekarang kan tentu setelah pembinaan beberapa kali dan wali santri tidak terlalu banyak yang ngeyel, tentu ada satu dua yang namanya wali santri yang tetap ngeyel. Pertama menghadapi yang tetap ngeyel ini, kita tetap tenang, jelaskan aturannya, jelaskan dampak jika aturan ini atau ustadz membolehkan untuk izin, dampaknya baik kepada sistem disiplin di pesantren itu sendiri maupun dampaknya untuk anaknya sendiri. Lah, ketika yang namanya itu masih susah, tentu kalau bisa buatlah yang namanya level perizinan. Bisa saja level perizinan pertama dia masih nekat ngeyel, ya kita buat level koordinator yang dia izin ke koordinator, dan kalau masih nekat ya sudah level pengasuh. Dan ketika pengasuh ini sudah dia tetap nekat ngeyel, ya kita berikan kita berikan yang namanya kesempatan. Tentu ini pun juga kita mempertimbangkan apakah yang namanya perizinannya itu betul-betul masih masuk akal, logis, atau sudah tidak logis lagi. Kalau perizinannya sudah tidak logis dan merusak pada diri anak sendiri, kadang-kadang kita tetap tegas tidak. Kalau Bapak masih ngeyel untuk ini, silahkan bawa pulang anak Bapak, dan ini adalah skorsing anak Bapak. Kalau memang betul-betul memang tidak masuk akal. Tetapi kalau masuk akal, ya kita kadang-kadang juga harus bersifat fleksibel dan beri kesempatan dengan yang namanya bahwa ini adalah perizinan terakhir dan mohon setelah ini tidak ada izin lagi untuk anaknya. Atau dispensasinya pada waktu kunjungan tidak boleh dikunjungi pada kunjungan ke depannya. Menjawab pertanyaan ini, tentunya yang pertama adalah kita yang melakukan wawancara betul-betul harus bersikap profesional. Bahwa wawancara ini betul-betul untuk kebutuhan penanganan santri selanjutnya. Semakin data itu lebih detail, maka semakin kita akan lebih benar dan lebih baik di dalam pembimbingan atau pengasuhan santri di pesantren. Lah, informasi ini harus sampai pada wali murid atau wali santri di awal-awal proses wawancara. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Pagi ini kita melakukan wawancara, dan tentu wawancara ini bukan hanya untuk masuk dan tidak masuknya, karena yang jelas Ananda sudah masuk, tetapi lebih pada kami perlu informasi yang lebih detail tentang perkembangan Anandanya, tentang kebiasaannya, riwayat penyakit dan lain-lain sebagainya, di mana itu nanti betul-betul kami butuhkan di dalam proses pengasuhan kami terhadap Ananda. Dan saya jamin bahwa segala informasi yang terungkap di dalam sesi wawancara ini betul-betul kami rahasiakan, kecuali bagi yang memang membutuhkan. Jadinya betul-betul dudukannya adalah bahwa kita bersikap profesional, bahwa rahasia atau menjaga kerahasiaan terhadap hasil wawancara, kemudian tujuan daripada wawancara ini. Selanjutnya tentu adalah seorang pewawancara harus dibekali skill untuk melakukan wawancara dalam konteks yaitu
membuat nyaman lawan bicaranya sehingga mengungkap isinya. Terus juga pertanyaan-pertanyaannya juga harus bisa menggali, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menjustifikasi. Itu penggali pertanyaan yang terbuka. Terus kemudian tentu adalah respon kita, active listening kita juga harus kuat. Maka pada titik ini saya mohon para pewawancara itu betul-betul khusus yang punya skill komunikasi, terutama komunikasi konseling atau komunikasi coaching, di mana powerful communication bagus, powerful questioning bagus, active listeningnya bagus, building intimisinya juga bagus, presence-nya terhadap selama proses wawancara itu terjadi. Jadinya saya pikir itu yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan data detail dan wali santri juga nyaman digali datanya. Toh data ini semuanya ketika disampaikan oleh wali santri kembalinya adalah untuk kepentingan anak itu. Ya, menghadapi wali santri seperti ini kita harus tetap tenang, jangan terprovokasi, kontrol emosi. Seorang santri yang kebetulan dia itu lari dari pesantren contohnya, terus kemudian untuk sebuah kebutuhan beli gorengan atau beli kebutuhan dia dan dia kembali ke pesantren. Tentu di antara kita menyampaikan informasi ini kepada orang tua. Nah, di dalam kita menyampaikan informasi kepada orang tua ini tentu tujuan kita supaya orang tua tahu toh anak sudah kita tangani terhadap pelanggarannya. Nah, di sela-sela kita menyampaikan dimulai dari hal yang positif santri itu, kemudian kita tunjukkan datanya tanpa membesar-besarkan terhadap pelanggaran anak. Kemudian yang ketiga juga kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki anak ini sampai konsekuensi apa yang sudah kita berikan dan anak menerimanya. Terus kemudian kita juga menyampaikan permohonan maaf permohonan maaf atas kejadian ini, tapi yang jelas Ananda sudah menyadarinya dan sudah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Nah, informasi ini Bapak kami sampaikan untuk informasi dan Bapak bisa saja nelpon anaknya dalam konteks menasihati dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapaknya malah menyalahkan, itu kan berarti dia lebih condong ke membela anaknya. Kita nggak usah membela diri kita. Terima kasih Pak. Insya Allah informasi yang dari Bapak saya terima dan moga-moga ke depan Ananda tidak melakukan lagi. Hanya itu saja, tanpa terprovokasi lalu kita coba membenar-benarkan diri, tidak. Kita dengarkan saja, anggap aja itu sebuah komplain. Dan ketika komplain itu terjadi, ya kita dengarkan saja, terima kasih atas masukannya. Cukup. Toh anak sudah kita tangani, anak kita sudah kita kasih konsekuensi logis terhadap perilakunya, selesai itu. Dan informasi ini kepada anak supaya orang tua lebih tahu. Sebenarnya tidak menunda untuk memberikan informasi itu dalam konteks seharusnya kita punya SOP atau prosedur pemberikan informasi kepada wali santri. Artinya adalah bahwa prosedur itu termasuk contohnya adalah kalau sakit ringan ini baru 3 hari. Itu adalah salah satu prosedur. Atau informasi terkait dengan bully yang dihadapi oleh santri atau apapun, yang penting dalam konteks ini adalah bagaimana
ketika kita memberikan informasi kepada wali santri itu betul-betul pertimbangkan yang matang. Jangan sampai tergesa-gesa atau menunda-nunda karena tidak berani untuk menyampaikan. Jadinya dilihat dulu materinya memang layak segera disampaikan atau sebenarnya bisa dilihat perkembangan anaknya dulu. Jadi contoh pada kasus anak yang sakitnya panas. Kalau sakitnya panas 1 hari mungkin naik turun kan begitu. Tapi ketika sudah 3 hari sudah kita beri obat, kemudian 3 hari berarti ada kemungkinan DB, ada kemungkinan juga ada sakit yang lain, tipes dan lain sebagainya. Dan ini tentu harus segera diinformasikan. Jadinya kalau kita sudah punya SOP atau prosedur bagaimana sebuah bahan komunikasi perlu disampaikan segera atau tidak, maka itu dibuat dan disepakati. Sehingga kata kuncinya di sini sebenarnya adalah tidak menunda. Itu artinya semua pesantren harus sudah punya aturan-aturan yang baku, kapan dan di mana info itu disampaikan kepada wali santri dan tidak disampaikan kepada wali santri. Kalau saya menjadi wali santri dan anak saya di usia SMP atau SMA lebih dekat dengan wali asramanya, tentu saya anggap ini wajar karena perkembangan interaksi anak yang sebelumnya SD, TK itu sangat dekat dengan orang tuanya, keluarga inti, tetapi ketika SMP, SMA maka mulai tumbuh dan berkembang di luar keluarga inti dan salah satunya adalah wali asrama, sehingga ini adalah perkembangan yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kepercayaan anak pada wali asrama itu begitu besar, mungkin ini adalah sarana bagi saya wali santri untuk mengevaluasi apa yang salah di dalam pola komunikasi saya, pola pengasuhan saya, sehingga anak-anak ini betul-betul sangat terasa lebih dekat dengan wali asramanya daripada dirinya. Lah, sebagai wali asrama, sikap apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu kita memaklumi saja. Terus yang kedua juga sampaikan hal-hal yang baik tentang anaknya kepada wali santri itu, dan tolong dorong anaknya untuk mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, apa sih hal yang positif yang kamu dapatkan dari ibumu? Contohnya begitu. Ya, ibu saya ini orangnya perhatian, sehingga karena terlalu perhatian, terlalu khawatir. Lah, ini kan informasi ini kan nggak mungkin anak menyampaikan langsung kepada ibunya. Maka wali asrama bisa menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, kemarin ada satu diskusi dan satu pertanyaan yang saya tanyakan pada anaknya, apa hal yang positif yang mereka dapatkan dari ibunya? Dan luar biasa Ananda mengatakan bahwa ibunya itu sangat perhatian, dan karena perhatiannya itu punya kekhawatiran yang tinggi." Informasi ini kita gali dari anak dan kita informasikan kepada orang tua, tentu akan membangun kepercayaan orang tua akan anaknya, bahwa anaknya itu walaupun di depan dia kurang terbuka, tetapi sebenarnya masih ada hal yang positif yang mereka ambil dari orang tuanya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya tentu sebagai wali asrama tetap bangun komunikasi yang positif itu. Kadang-kadang
orang tua bersikap seperti itu karena kurangnya pemahaman dia terhadap diri kita sebagai wali asrama. Semakin kita harmonis membangun hubungan itu, semakin sikap iri itu akan semakin berkurang. Tentu kalau menjawab seperti ini kita melihat pada positioning pesantren kita. Apakah pesantren kita sejak awal memberi kesempatan yang longgar untuk bakat-bakat yang kuat dan diberi keleluasaan untuk keluar? Jika pesantren kita sejak awal memberi peluang itu, memberi peluang itu bahwa pesantren ini programnya ini, tetapi jika ada bakat kita akan fasilitasi, kita akan terbuka untuk memberikan kesempatan, maka mau tidak mau kita harus memberikan izin itu. Lah yang menantang adalah bagaimana anak-anak yang lain dijelaskan atau memberi kesempatan anak lain untuk juga dia berprestasi di luar, seperti itu. Tetapi jika pesantren kita memang tidak ada posisinya ya normal, tidak ada informasi bahwa semua bakat diterima dan kami memberikan keleluasaan untuk mengembangkan bakat bahkan di luar pesantren, nggak ada klausul itu, ya kita tetap ikuti pada aturan. Artinya kadang-kadang kita bisa menolak. Contoh umpamanya kita punya ketetapan 2 bulan sekali boleh keluar, ya sudah 2 bulan sekali, lepas itu nggak boleh. Supaya ketika santri yang lain melihat itu bukan sebagai kesempatan untuk keluar, tetapi itu potensi untuk dia berkembang bakat dan potensinya. Melihatnya seperti itu. Sehingga sejak awal kita perlu menjelaskan pada santri-santri yang lain bahwa pesantren ini memberi kesempatan atau peluang anak untuk ikut lomba di luar apapun lombanya itu 2 bulan sekali. Jika kurang dari 2 bulan maka tidak diperbolehkan. Itu kita harus sharekan, komunikasikan pada santri yang lain, sehingga ketika ada santri yang keluar dan itu masih dalam koridor aturan pesantren, maka itu tidak menjadi bahan untuk iri santri yang lain. Begitu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dan bagaimana ya cara mengatasi santri yang selalu iri pada temannya? Ya tentu santri iri ini kan bukan proses yang pendek, proses panjang. Mungkin di riwayat pengasuhan sebelumnya santri ini dulunya atau di rumahnya sebagai anak tunggal, di mana ketika dia mempunyai kesempatan, mempunyai sarana dia sendiri, sementara di pondok mempunyai kesempatan, sarana harus di-sharekan kepada teman-temannya, sehingga ketika harus dia share dia nggak siap. Kalau saya sih, sikap saya menghadapi santri ini ya saya tenang aja, sesekali saya jelaskan pentingnya untuk berbagi, ya kan, dan setiap orang punya kesempatan, punya potensi. Kita tidak perlu yang namanya iri, tidak perlu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh teman kita. Kita harus bangun keinginan kita harus bangun potensi kita tanpa perlu iri pada teman kita. Saya kira itu dijelaskan aja dengan baik-baik. Kan kita juga harus memahami bahwa perkembangan anak ini di dalam pengasuhannya memang cenderung untuk iri. Anak tunggal yang selamanya ini belum berbagi, sementara di pesantren dia harus berbagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup unik ya, dan saya juga harus belajar untuk menjawab ini. Bagaimana mengatasi perasaan insecure ketika kita menghadapi santri-santri kita lebih tua, lebih punya pengalaman, dan kadang ilmunya lebih tinggi dari kita. Yang pertama adalah bahwa kita menjadi musyrif mereka tentu sebuah alasan.
bisa saja santri kita di banyak aspek itu lebih tinggi dan lebih berilmu, tetapi di satu aspek tentunya adalah Al-Quran kita lebih tinggi daripada mereka, dan kita menjadi musyrif mereka itu karena posisi ini. Maka setiap perasaan insecure itu ingatlah bahwa kita ini dipilih untuk menjadi wali asrama mereka dalam konteks yaitu dalam konteks menjadi seorang musyrif bagi Al-Quran mereka. Sehingga kita tetap harus percaya diri karena di aspek ini kita lebih punya pengalaman, kita punya punya ilmu. Lah, terkait dengan ilmu-ilmu yang lain, ya kita juga harus bersikap bahwa kita lebih rendah daripada mereka, dan sikap yang paling baik bangun rasa respek kita kepada mereka. Jadilah pendengar yang baik. Kita tidak harus menguasai semuanya, tetapi mereka respek kepada kita karena keahlian kita dan sikap-sikap kita. Kita pun juga respek terhadap mereka karena keahlian dan keilmuan mereka dan sikap-sikap mereka. Jadinya saya ingatkan bahwa kita positioning kita harus jelas, bahwa kita menjadi wali asrama atau musyrif mereka itu karena ilmu Al-Quran yang kita punyai. Maka kita fokus saja di situ. Jika mereka lebih banyak ilmu, ya kita harus belajar dari mereka. Sikap yang terus belajar dan tidak menuntut diri kita semuanya harus kita kuasai, itu akan menghilangkan perasaan insecure kita, dan insya Allah itu bisa kita lakukan. Pertama, kita sebagai musyrif tentu kita mencoba untuk mendengar apa yang disampaikan dan tetap menghormati apa yang mereka sampaikan. Kemudian kita tidak terlalu banyak komentar terhadap apa yang disampaikan. Sampaikan saja terima kasih Ibu atas informasinya. Cukup sebenarnya itu. Yang menantang sebenarnya adalah bahwa kita mencoba untuk membantu bagaimana pandangan anaknya ini menjadi positif terhadap musyrifah. Baik kita bantu dia untuk melihat sisi-sisi positif dari musyrifahnya dengan diskusi dengan Anda, atau juga kita mendorong kepada musyrifah untuk memperkuat bonding dengan anandanya tadi, dengan santrinya tadi. Dari sini akhirnya nanti seiring dengan perjalanan waktu, maka kualitas hubungan antara santri dengan musyrifahnya semakin baik, dan ketika bondingnya kuat maka santri ini secara otomatis akan menyampaikan positif kepada orang tuanya. Jadinya hindari ketika kita wali santri menyampaikan hal yang kebetulan buruk tentang teman kita semusyrifah untuk merespon berlebihan. Terima kasih, sampaikan atas informasinya. Dan insya Allah saya akan usahakan supaya ustazah ini semakin baik. Begitu aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Tentu yang pertama adalah bangun kedekatan kita dengan santri ini. Artinya adalah bahwa kita adalah tempat yang curhat, yang baik untuk santri itu, dengan kegalauannya dia dan kemarahannya dengan orang tua, lalu kita dijadikan tempat untuk curhat, maka sebenarnya akan sangat mempermudah bagi kita untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Jadi yang pertama bonding dulu dan jadikan kita tempat curhat untuk ananda itu. Yang kedua yaitu bahwa ketika kita merasa bahwa santri itu sudah sering curhat kepada kita,
mari kita mencoba untuk mengajak santri itu berpikir tentang waktu atau tentang kesempatan. Jangan diarahkan mereka untuk berpikir program tahfidznya di pesantren, program bahasa Arabnya di pesantren, tidak. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari kelak ketika di rentang waktu tertentu atau 3 tahun kita tidak melakukan apapun kecuali tidak bermanfaat bagi diri kita, hanya menghabiskan waktu. Maka yang terjadi adalah bahwa 3 tahun itu mubazir. Adakah 3 tahun yang kita tidak mengenai program pesantren itu bisa kita isi dengan program yang awal-awal mungkin tidak terkait dengan pesantren begitu, tetapi terkait dengan yang namanya mungkin kemampuan anak ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan di pesantren. Itu kan lepas juga dari yang namanya lepas dari apa yang dikehendaki orang tua untuk tahfidz, untuk bahasa Arab dan lain sebagainya. Atau juga mungkin dia bisa desain dan lain sebagainya. Kita dorong ke sana lah untuk mengingatkan bahwa ketika 33 tahun ini dia tidak gunakan, itu adalah waktu dia, bukan hanya sekedar mamanya yang apa itu, tapi diri sendiri dengan 3 tahun itu. Bisakah waktu 3 tahun ini walaupun di tahfidz tidak semangat, dia bahasa Arab tidak semangat, bisa belajar tentang bahasa Inggris? Bisa saja. Artinya adalah mendorong anak untuk melakukan refleksi bahwa 3 tahun tidak melakukan apapun, bahkan cenderung negatif dalam konteks balas dendam untuk membalas orang tuanya. Tentu sebenarnya itu jauh lebih besar dampaknya untuk anak itu sendiri. Jika nggak mau hafalan, jika nggak mau yang namanya bahasa Arab, bisakah yang materi-materi yang lain yang itu kita dorong anak untuk berpikir dan untuk mempelajarinya. Ya, terima kasih. Musyrif khususnya di suatu ma'had tergolong umurnya masih muda, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan HP. Selaku kepala pengasuhan Ustadz, Ana mau minta tip atau apa langkah-langkah pembinaan atau cara mengatasi musyrif yang suka main game, selain solusinya mengkick dari musyrif. Syukron. Terima kasih. Jadinya begini, mungkin di awal-awal masa seorang musyrif di pesantren kita harus dibangun aturan yang jelas tentang penggunaan handphone. Contoh umpamanya bagi para musyrif, musyrifah, ustadz, ustazah tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone itu di hadapan santri, di kelas, di lapangan, di depan koridor dan lain sebagainya. Diusahakan mereka handphonean itu di ruang musyrif, di ruang ustadz atau ustazah atau di kamar. Tentu ini yang pertama jadinya unsur wilayah disepakati di awal dan tolong di awal supaya itu tidak mendorong santri untuk melihat para musyrif musyrifahnya atau ustadz ustazahnya yang kelihatannya main handphone terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang waktu. Jadinya waktu itu juga perlu dipertimbangkan bahwa main handphone ya maksimal jam 10. Kalau ada wifi yang ada di ma'had itu ya jam 10 harus diberhentikan. Supaya apa? Mengkondisikan bahwa mereka itu istirahat waktu jam 10. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentu yang namanya terus kita melakukan pembinaan ya. Terus penjelasan pentingnya kita ini untuk memanage handphone kita. Dan sesekali ketika ada aturan-aturan yang dilanggar oleh para musyrif musyrifah, para koordinator atau pengasuh tidak segan-segan untuk memberi sanksi. Contoh anak saya menjadi musyrif di sebuah pesantren begitu.
Suatu ketika saya telepon kok sulit dihubungi dan lain sebagainya. Tahu-tahu dalam 1 minggu handphonenya itu disimpan oleh Pak Yainya. Karena apa? Karena dia melanggar yang namanya aturan handphone di pesantren. Dan aturan handphone di pesantren bagi para musyrik, musyrifah, ustadz, ustadzah itu juga bagian penting yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, tentu mengkomunikasikan secara efektif adalah sebuah proses perjalanan panjang. Jadinya tidak boleh berhenti pada titik wah saya sudah melakukan itu, belum. Lakukan itu, yang melakukan itu adalah terus dilakukan, terus dibenahi yang namanya caranya. Kita mengatakan efektif, betul toh kita sudah betul-betul efektif. Jadinya belum, dan kita nggak boleh berhenti dalam konteks ini sampai pakai komunikasi jalur langit. Itu sesuatu proses yang tidak ada hentinya, karena nggak mungkin toh yang namanya kita sudah mengatakan saya sudah jalur langit, saya sudah pakai efektif, lalu kok belum bisa-bisa. Belum, prosesnya cukup panjang. Bahwa seorang anak itu 1 bulan 2 bulan kita lakukan komunikasi efektif itu juga belum tentu. Kadang-kadang di bulan kedua, di bulan ketiga. Saran saya terus belajar untuk mencari bagaimana cara komunikasi efektif. Terbuka, melihat betul-betul kalau ada orang latihan dan lain sebagainya, betul-betul mentalitinya adalah segelas kosong. Terus yang kedua adalah ya terus jalur langitnya terus diperbaiki, ditambah, dievaluasi. Insya Allah akan baik gitu. Ya, terima kasih. Jadinya begini, tentu pola atau tata tertib komunikasi pesantren dengan wali santri sudah dibuat, sehingga semua komunikasi pesantren ke wali santri bisa dimanage dengan baik dan bisa dikontrol dengan baik, sehingga ketika nanti pada waktunya atau suatu hari ada konflik di internal, maka kita sudah punya aturan untuk tidak mudah menyampaikan apapun ke wali santri kecuali itu adalah kesepakatan pesantren yang resmi. Sehingga kesepakatan pesantren yang resmi itu biasanya ada kop, ada ini, sehingga membuat wali santri nanti akan fokus pada titik itu. Dan yang internal yang konflik juga mikir-mikir untuk menyampaikan kepada wali santri. Yang terjadi seringkali adalah belum punya aturan, belum punya prosedur, belum punya tata tertib etika pesantren ke wali santri ke pesantren, wali santri dengan wali santri dalam komunikasi, lalu ada konflik sehingga anggota daripada pesantren dengan mudah menyampaikan apapun ke grup wali murid. Jadinya itu menjadi keruh, tidak terkontrol dan lain sebagainya. Jadinya itu yang pertama. Terus yang kedua juga harus ada mekanisme bahwa konflik internal itu sejak awal harus di prosedur bagaimana penyelesaiannya dan apa yang harus disampaikan terhadap orang di luar konflik internal ini. Dan tentu manajemen itu harus disepakati sebelum ada konflik, karena kita tidak bisa memanage kapan konflik itu muncul. Jadi saran saya itu saja, dan tetap kita doakan setiap konflik internal itu akan menjadikan sebuah cambuk untuk pesantren tumbuh dan berkembang menjadi baik. Ya, tentu ini adalah sesuatu yang menantang dan tidak berarti kita tidak bisa menegurnya. Mungkin hal yang paling baik adalah teguran hati nurani. Apa maksudnya teguran hati nurani ini? Ya, kita memberikan contoh bagaimana cara komunikasi efektif di depan pimpinan itu. Semoga dengan cara kita ngomong ya, ke depan pimpinan atau depan anak buah kita akan mendorong orang lain untuk mempunyai komunikasi efektif gara-gara dia melihat kita. Saya kira
teguran dengan contoh itu hati nurani itu semua bisa kita lakukan, atasan kita, selevel dengan kita, bawahan kita. Jadinya saya berharap cara menegur atasan kita, kasihkan contoh bagaimana ini komunikasi tanpa banyak berkata apapun. Biarlah atasan atau selevel atau bahkan bawah sendiri melihat cara komunikasi kita yang efektif dan mereka juga akan belajar dari titik itu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan menegur yang itu tidak ada ujungnya. Ya saran saya tetap seperti tadi, kita kasih contoh, dan salah satu bentuk contoh adalah bahwa buktikan bahwa diri kita ini sukses membangun hubungan dengan anak buah kita gara-gara kita sudah melakukan cara komunikasi yang efektif. Ya tentu kita sepakat bahwa musyrif atau musyrifah yang sudah lulus S1 lebih matang baik secara psikologi, emosi sekaligus pengetahuannya. Tapi tidak berarti bahwa lulusan SMA tidak bisa melakukan itu. Karena ada variabel ya tadi lulusan SMA dan ada variabel pembinaan serta kualitas. Lah kalau pesantren kita bisa mengambil lulusan S1 tentu ini jauh lebih baik. Tetapi jangan pernah gara-gara lulus S1 lalu kita tidak melakukan pembinaan, kontrol sistem terhadap apa yang dilakukan. Tetap yang namanya pembinaan walaupun S1 itu kita lakukan, kontrol sistem, manajemen pengelolaan asramanya juga kita kontrol, dan kita juga memberikan contoh-contoh, memberikan motivasi dan lain sebagainya pada musyrif musyrifah. Alah, tentu yang lulus SMA kemudian menjadi musyrifah tantangannya juga lebih menantang. Dari aspek kematangan kita juga harus mengelola, terus dari aspek kontrol emosi juga kita harus mengelola musyrifah ini, pembinaannya juga, terus juga tentu yang namanya secara berkala ya kita harus mengukur kinerjanya mereka sehingga komitmen mereka semakin tinggi. Sehingga kata kuncinya adalah berapapun usia musyrif musyrifah di pesantren kita, ayo kita bina ya. Itu yang pertama. Terus ayo kita dampingi, ayo kita kontrol dengan job desk-nya, dan tentu kita pun selanjutnya kita juga memikirkan masa depan mereka, reward, kemudian juga karir, karena musyrif musyrifah ini di banyak pesantren itu tumbuh berganti terlalu cepat dan itu mengganggu proses. Jadinya kalau musyrif musyrifah itu setiap tahun, setiap 2 tahun sekali ganti, itu tentu effort untuk membimbing. Tapi kalau musyrif musyrifah 3 tahun atau 4 tahun baru berganti, itu prosesnya bisa alamiah kan begitu. Apalagi kalau sudah 5 tahun sekali ganti. Ya tentu kita menyampaikan aja dengan tenang. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya memberikan informasi dan saya yakin informasi ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan dan Bapak Ibu juga semuanya sudah tahu. Ada ketentuan seorang santri itu boleh izin di saat-saat tengah-tengah tahun ajar atau semester. Yang pertama karena faktor sakit ya. Jadi karena faktor sakit yang itu didukung dengan surat keterangan dari dokter bahwa dia itu memang perlu istirahat dan izin sakit. Terus yang kedua karena meninggalnya yang namanya orang yang dekat dengan santri itu, dan ketentuannya sudah tahu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan ada pernikahan atau apa terkait dengan santri itu. Nah dalam konteks ini kita bawa ke konteks yang nomor 3 tadi ya, bahwa Bapak Ibu minta izin anaknya di dalam konteks karena ada pernikahan.
Nah, pertanyaan saya adalah coba dilihat di konteks pernikahan itu siapa saja yang ini, siapa saja yang boleh lah. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, ini adalah pernikahan paman. Nah, sementara di dalam ketentuan kita ini apa itu tidak ada yang namanya paman diperbolehkan, pernikahan paman diperbolehkan untuk izin. Bagaimana Pak ini, dan bantu saya untuk tetap kita ini komitmen terhadap yang namanya aturan-aturan, dan itu juga berdampak kepada santri-santri yang lain. Saya kira begitu aja Ustadz. Justru kita balik bantu kami bagaimana ya kami untuk menjaga komitmen ini untuk semua santri apa itu mengikuti aturan dan tata tertib. Saya kira itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.